cinta kepada Rasulullah. Satu hari Nabi berjalan ke rumah Anas. Begitu berjalan ke rumah Anas, Nabi berjengkrama dengan Anas. Di luar cuaca panas, lalu masuk ke dalam. Nabi berbaring dengan Anas. Ketika dia berbaring, cuaca yang panas membuat badannya berkeringat, lalu Nabi tertidur. Nah, ketika Nabi tertidur, berkeringat yang bercucuran, maka ketika itu apa yang dilakukan oleh diambilnya gelas, diisinya air putih, diambilnya kapas. Keringat Nabi yang meleleh tadi dilapnya pakai kapas, dimasukkannya ke dalam air putih. Ya Rasulullah, aku bertabarruk mencari berkah dari keringatmu ini. Dalam riwayat disebutkan bahwa keringat Nabi adalah harum. Dan itu dibuktikan oleh banyak sahabat ketika Nabi lewat di satu tempat. Walaupun Nabi sudah tidak lagi kelihatan jasadnya, tapi bau Nabi masih kecium siapa saja yang lewat di situ. Keringat Nabi itu harum. Maka itu Ummu Aiman mengambilnya sebagai minyak wangi. Dan sebagiannya lagi air itu dijadikannya air minum sebagai obat. Begitulah Ummu Aiman cinta kepada Rasulullah, mengambil bertabarruk dengan keringat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waduh, keringat Nabi diminum. Nah, ini anak-anak kita nih, adik-adik kita nih kalau nak coba-coba nak. Tuh. Besok pagi ayah kita sedang tidur, dia kepanasan, keringat, ambil gelas tu, tampung keringatnya tu, minum, insya-Allah mencret. Nak disamakan keringat kita dengan keringat Nabi, ya tak? Mana ada, ya tak? Gitu, Masya Allah. Nah, bapak-bapak hadirin sekalian, begitulah penghormatan para sahabat. Lalu sekarang nabinya sudah tidak ada lagi, Nabi sudah mati, Nabi sudah meninggal. Siapa yang harus kita muliakan? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Maka sudah semestinya ulamanya harus kita hormati. Ulamanya yang harus kita muliakan, karena ulama adalah pewaris para nabi. Kalau sahabat dulu ketika bersama dengan Rasulullah, bagaimana mereka memuliakan Rasulullah. Dalam Al-Quran disebutkan, la tuqaddimu baina yadayillah. Mereka tidak mau mendahului Rasulullah. Ketika Rasulullah berjalan, sahabat tidak mau mendahului Rasulullah. Ketika mereka berdiskusi, bercakap dengan Rasulullah, tidak ada satupun yang mendahului Rasulullah ketika berbicara. Tuh. Ketika makan, tidak ada yang berani mendahului Rasulullah. Begitulah kenyataan yang terjadi. Sahabat ketika itu tidak mau mendahului Rasulullah. Tapi apa yang terjadi hari ini, bapak-bapak hadirin sekalian, terhadap ulama-ulama, terhadap guru-guru kita, terjadi pergeseran. Orang lebih memuliakan hal-hal yang sifat duniawi daripada ukhrawi. Orang lebih memuliakan artis ketimbang ulama. Buktinya banyak, bapak-bapak. Lihat acara pengantin. Oh, kalau acara pengantin, coba tengok. Kalau guru datang acara pengantin tu, apa kata guru? Assalamualaikum, kata kiai. Dijawab oleh panitia, tuan rumah, Waalaikumsalam. Masuklah guru. Carilah kursi dewek situ. Guru carilah kursi dewek. Tak pula disambut. Padahal guru itulah yang ngajar anak yang pengantin tu. Ngajar ngaji, ngajar semayang. Ya kan? Guru itulah tukang mandikan jenazah. Guru tu yang jadi imam di masjid. Begitu guru tu Assalamualaikum, kata, carilah dewek kursi situ. Masya Allah. Tak lama kemudian, datang pejabat. Begitu datang pejabat, panitia BKMT berbaris galau nyambutnya.
Itu fakta, Bapak Ibu, tak bisa dipungkiri. Begitulah mindset berpikir kita terhadap agama ini. Jauh. Tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jangan lupa Bapak-bapak, dengan guru, hormati guru kita. Ya kan? Yang namanya guru itu tidak minta dihormati dah. Kitalah yang menghormati. Kalau ada guru kita tu, tengok kalau suruh duduk di depan, enggak? Tidak acara makan siang bersama. Bapak-bapak, acara terakhir adalah makan siang bersama, acara pengantin. Oleh karena itu, acara makan bersama didahului Bapak anu, Bapak ini, Bapak itu. Akhirnya guru tadi di mana? Tuh belakang sekali, itu antrian. Ngambil piring. Masya Allah, tidak ada penghormatan. Bapak-bapak hadirin, apalagi sekarang generasi milenial. Oh, apa generasi milenial tuh? Generasi milenial itu generasi yang lahir ketika maraknya teknologi digital. Oh itu. Berarti orang tuh lahir antara tahun 80-an ke tahun 2000. Jadi anak-anak lahir tahun 80 sampai tahun 2000 itulah yang dikatakan anak-anak pemuda-pemudi generasi milenial. Generasi yang lahir ketika orang sudah main digital. Wah, itu generasi milenial. Seharusnya generasi milenial ini adalah generasi yang punya visi misi ke depan, yang cemerlang karena dia dibantu dengan alat-alat teknologi. Ya kan? Generasi yang hebat. Tapi apa kenyataannya sariko bapak-bapak? Yang dinamakan generasi milenial itu ciri-cirinya ada dua kini itu. Pertama adalah setiap hari berselancar di medsos. Wah, itu generasi milenial, ada. Yang kedua, generasi milenial itu adalah ketergantungan dengan internet. Karena ketergantungan terhadap internet, maka akibatnya generasi ini mempunyai kepribadian yang pemalas. Malas baca buku, malas baca kitab. Kenapa? Sudah ada di internet galau. Belajar sekolah, tidak ada lagi pakai buku. Ada pertanyaan, soalan, sudah ada jawabannya di internet. Jadi malas sudah baca buku. Belajar tidak ada dengan guru lagi. Di mananya belajar gurunya? Mbah Google. Itu ciri-ciri negatif pemuda-pemuda milenial. Sudah tidak bermasyarakat, sudah tidak bersosiologi sosial. Tidak lagi mau gotong royong, maunya senang. Mau makan tinggal pesan. Sudah ada Gojek pesan. Dan nak masak lagi. Itu pengaruhnya Pak. Pemalas jadinya. Senang menyendiri di kamar, main HP, main game. Kalaupun mereka berkumpul bersama, dia asik dengan HP-nya dewe. Kawan kiri kanan tidak ada berteguran. Itu ciri-ciri generasi milenial, kata orang kini. Lah tuh Pak. Generasi milenial. Semua serba main HP, serba internet, sudah ke barat-baratan, tidak peduli dengan lingkungan. Dia HP dia itulah. Kadang-kadang dipanggilnya tidak mau lagi anak-anak tuh. Sedang asik main game, panggil dek, wah tidak tuh manggil, tidak nyaut sama sekali. Itulah generasi milenial. Maka itu bapak-bapak hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus
ke muka bumi ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia, supaya generasi milenial ini tadi ya, berakhlak dengan baik. Maka itu kalau bahasa pesantren, bahasa kerennya, ya kan, generasi milenial ini harus diinternalisasikan, kata orang. Harus dimasukkan karakter-karakter Islami, supaya dia memang menjadi generasi yang cemerlang. Nah, gitu. Jadi bapak-bapak, sebagai bentuk ya, kecintaan kita kepada Nabi, karena Nabi yang mengangkat harkat dan martabat kita, maka sudah sepantasnya kita memuliakan Nabi. Falladzina amanu wa azzaruhu wa nasaruhu. Orang yang beriman kepada Nabi adalah orang yang memuliakan Nabi dan orang yang menolong Nabi. Jadi bapak-bapak hadirin sekalian, karena nabinya sudah tidak ada, maka siapa yang kita tolong? Apa yang kita tolong? Nah, walaupun baginda Rasulullah sudah tiada, tapi warisannya tetap ada. Kita tolonglah ulama-ulamanya, kita tolonglah guru-guru ngaji, kita tolonglah orang-orang yang mandikan jenazah itu. Seberapa mampu kita menolong mereka. Hari baik, bulan baik, guru-guru kita tu jangan lupa belikan, ada bayar baju koko, belikan kain, cap gajah duduk, gajah nerungkup, gajah nelentang, terserahlah. Ada, belikan untuk guru gitu. Itulah bentuk kita menolong agama Allah. Sebab mereka lah yang menjalankan dan menghidupkan agama Allah. Nah itu. Kemudian tolonglah sunnah-sunnah Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, maka artinya dia mencintai aku, kata Nabi. Dan siapa yang mencintai aku, maka dia bersamaku di dalam surga. Nah, malam ini kita menghidupkan sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi yang kita hidupkan malam ini? Silaturrahim. Silaturrahim yang kita hidupkan malam ini, itu menandakan kita cinta kepada Nabi. Karena kita cinta kepada Nabi, maka insya Allah kita masuk ke dalam surga bersama Nabi. Nah, kalau orang ngatakan kita masuk neraka, enak ngatakan masuk neraka, nah, gitu. Dalil-dalilnya kita lengkap, bapak-bapak hadirin sekalian. Wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah. Orang yang beriman kepada Nabi itu adalah orang yang mengikuti cahaya yang diturunkan kepada baginda Rasulullah. Apa itu? Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka itu taraktu fikum amroini lan tadillu in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatar Rasul. Kata Rasulullah, aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka. Barang siapa orang yang berpegang kepada dua pusaka ini, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Pertama, Al-Quran. Kedua, hadis Nabi. Maka berpeganglah kita kepada dua pusaka ini. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Terutama di akhirat nanti dimasukkan ke dalam surga.